Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Guru MTK. Video kali ini kita akan bahas tentang materi eksponen pada matematika kelas 10 di kurikulum Merdeka. Video kali ini adalah video pertama, jadi pastikan kalian menonton sampai dengan selesai ya, karena ini adalah video basicnya. Kalau kita berbicara tentang eksponen, maka kita akan berbicara tentang pangkat. Jadi definisikan seperti ini. Kalau ada sebuah bilangan dikalikan kali bilangan itu sendiri jadi A, dikalikan A, dikalikan A, dan seterusnya dikalikan A, ini sebanyak N, maka bisa kita tuliskan sebagai A pangkat N, di mana A adalah basis atau bilangan pokok yang akan kita kalikan tadi ya, kemudian N adalah banyaknya si bilangan tadi ya, dikalikan sebanyak berapa yang kita sebut dengan pangkat atau eksponen. Seperti itu, oke? Eksponen pun memiliki beberapa sifat. Sifat-sifat eksponen ini bisa kita bahas satu persatu. Misalkan diberikan A, B, M, dan N adalah bilangan real. Dengan A, B, M, N ini tidak sama dengan 0. Sifat pertama, begini deh. A pangkat M dikali A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau perkalian, pangkatnya ditambahkan. Lalu bagaimana kalau dengan pembagian? Oke, berarti kalau pembagian tinggal dikurangi. Jadi kalau perkalian, pangkatnya ditambah. Kalau pembagian, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya kita kurangi. A pangkat M dikurangi dengan N. Seperti itu ya. Jadi kita contohnya begini. Nanti diminta untuk menyederhanakan biasanya ya. Jadi sederhanakan bentuk dari 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 5. Karena yang diminta adalah disederhanakan, maka kita cukup tuliskan 2, kemudian pangkatnya kita tambah. 3 tambah dengan 5. 3 tambah 5 kan 8 ya, berarti 2 pangkat 8. Cukup sampai sini selesai. Atau kalau mau dihitung, itu adalah 256. Bisa sampai di situ cukup. Atau sampai sini juga cukup. Kemudian untuk yang pembagian, 2 pangkat 6 dibagi dengan 2 pangkat 2. Nah, kalau pembagian pangkatnya kita tinggal kurangi saja. Ingat ya, basisnya harus sama. Ini sama-sama angka 2, ini pun sama-sama angka 2. Bilangan pokoknya ya. Kemudian, ini kita tinggal kurangi pangkatnya, jadi 6 dikurangi dengan 2. Jadi 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Ingat ya, 2 pangkat 4 itu maksudnya bukan 2 dikali 4. Kalau 2 dikali 4 jadinya 8. Kalau 2 pangkat 4 itu maksudnya dikalikan sebanyak 4 kali. Nah, gitu ya. Ini hasilnya 16. Oke, ingat ya. Jadi kalau perpangkatan itu maksudnya dikalikan sebanyak pangkatnya ada berapa kali. Oke, itu sifat yang ke-1 dan yang kedua. Oke, kita lanjut. Sifat yang ketiga, itu adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini sudah pernah dibahas pembuktiannya ya. Silakan jika ingin melihat, klik link di atas ini. Oke, A pangkat 0 sama dengan 1. Maksudnya kalau kita mau menghitung 2 dipangkatkan 0, hasilnya tetap 1. Oke, artinya bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, pangkat negatif. Jadi kalau A dipangkatkan dengan min N, artinya si A ini akan dipangkatkan dengan pangkat yang negatif. Maka biasanya nanti diminta untuk dibuat jadi pangkat positif, itu kita buat jadi 1 per A pangkatnya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini kalau misalkan kita buat contoh begini, 2 pangkat min 3. Maka kalau kita buat jadi pangkat positif, jadi 1 per 2 pangkat 3. Oke, kita lanjutkan. A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N. Artinya, pangkat kemudian dipangkatkan lagi. Nah, kalau bentuk seperti ini, maka pangkatnya kita kalikan. Nah, kalau dikalikan tuh berarti bentuknya begini jadi. Kalau kita buat contoh, bisa juga begini deh. Misalkan angkanya jangan 2 lagi, misalkan angkanya 3. 3 pangkat 4, kemudian kita pangkatkan lagi di sini. Maka ini bisa kita tulis, jadi pangkatnya kita kalikan. 4 dikali 2. Oke, jadi 3 pangkat 8. Gitu ya, jadi kalau pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Sifat yang keenam, nah misalkan ada 2 buah bilangan, ada di dalam kurung seperti ini yang dikalikan, A dikali B, pangkat N. Maka N ini milik kedua bilangan yang ada di dalam kurung. Jadinya A pangkat N dikali B pangkat N. Tidak berlaku kalau penjumlahan ya, penjumlahan atau pengurangan. Jadi kalau misalkan kalian menemukan gini, itu tidak berlaku ya. Jadi A pangkat N ditambah
tambah atau dikurang dengan B pangkat N ya. Ini tidak berlaku ya, tidak sama dengan. Oke, ini hanya berlaku untuk yang dikalikan saja. Kemudian sifat yang ketujuh, karena perkalian dia bentuknya didistribusikan pangkatnya ke dalam gitu ya, pembagian pun sama. Jadi kalau ada A dibagi dengan B, pangkat dengan N, maka A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Jadi seperti ini. Sifat yang terakhir adalah kalau pangkatnya pecahan. Kalau pangkat pecahan, A pangkat M per N. Nah, kalau pangkat pecahan ini itu identik dengan bentuk akar ya. Jadi yang di atas itu pangkat yang di dalam akarnya, dan yang di bawah itu adalah pangkat si akarnya sendiri. Jadi A pangkat M per N adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Kita kasih contoh ya. Misalkan 5 pangkat 2 per 3. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai akar pangkat 3. Di yang bawah ya, itu milik si akarnya. Kemudian yang atas, si 2-nya ini milik si bilangan 5. Oke, itu dia sifat-sifat eksponen yang bisa dibahas di video pertama ini. Jadi kalau ada pertanyaan bisa taruh di kolom komentar ya. Dan ini adalah sebagai latihan kalian diminta untuk menyederhanakan. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.